Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Aulia Sodri dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan benda-benda tidak hidup sama sekali bisa tumbuh dengan pertambahan adalah dengan tambah suatu massa terdiri dari zat sama terhadap volume yang telah ada. Cara demikian, sungai memperbesar ukuran saat anak sungai bermuara di dalamnya. Pertumbuhan merupakan proses kenaikan volume serta massa yang sangat irreversibel atau tidak kembali ke asalnya karena adanya tambahan substansi serta perubahan bentuk terjadi saat proses tersebut. Selama pertumbuhan tersebut terjadi pertambahan jumlah serta ukuran sel. Pertumbuhan bisa diukur dan dinyatakan dengan kuantitatif. Perkembangan merupakan proses menuju tercapai kedewasaan maupun tingkat lebih sempurna. Perkembangan sama sekali tidak bisa dinyatakan dengan kuantitatif. Perkembangan adalah proses berjalan sejajar dengan suatu pertumbuhan. Pertumbuhan serta perkembangan tumbuh secara ringkas adalah sel-sel membelah, sel-sel memanjang, sel-sel berdiferensiasi sampai tampak perbedaan struktur serta fungsi setiap organ. Tahap pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan, aktivitas pertumbuhan bisa diukur serta dinyatakan dengan kuantitatif. Terhadap tanaman, kecepatan suatu pertumbuhan bisa diukur dengan menggunakan alat disebut dengan busur tumbuh maupun aukas anometer. Tumbuhnya tanaman melalui berbagai tahapan. Di antara tahapan suatu pertumbuhan tanaman adalah perkecambahan, perkambangan terjadi dikarenakan pertumbuhan radikula, calon akar serta pertumbuhan plumula atau calon batang. Faktor mempengaruhi perkecambahan yaitu air, oksigen, kelembapan, serta suhu. Perkembangan biji terdapat dua jenis adalah perkecambahan epigael, hipokotil, memanjang hingga plumula serta kotiloden. Pada permukaan tanah serta kotiledon lakukan fotosintesis sekitar 2 bulan terbentuk. Misalnya perkecambahan kacang hijau, perkembangan hipogel, hipokotel, memanjang hingga plumula keluar tembus kulit biji serta muncul pada atas permukaan tanah. Sedang kotiloden yang tertinggal pada tanah, misalnya perkecambahan kacang kapri, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan terjadi dikarenakan adanya meristem primer. Pertumbuhan tersebut karena aktivitas titik tumbuh secara primer yang ada di ujung akar serta ujung batang yang dimulai semenjak tumbuhan masih embrio. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan terjadi dikarenakan adanya meristem sekunder. Pertumbuhan tersebut karena aktivitas kambium memiliki sifat meristematik lagi. Ciri jaringan meristematik tersebut adalah memiliki dinding tipis, berpakuola kecil maupun tidak berpakuola. Sitoplasma pekat serta sel-selnya sama sekali belum berspesialisasi. Saat pertumbuhan langsung dengan aktif, sel-sel meristem membelah bentuknya sel-sel baru. Sel-sel yang baru memiliki bentuk yang awalnya rupanya sama, namun sesudah dewasa sel-sel berdiferensiasi tersebut menjadi jaringan tersebut. Jaringan meristem terdapat dua jenis, yaitu jaringan meristem apex. Jaringan satu ini ada di ujung serta batang, memiliki fungsi agar dapat mewujudkan pertumbuhan primer. Jaringan meristem lateral, jaringan tersebut bisa membentuk pertumbuhan sekunder. Misalnya seringkali ditemukan yaitu kambium. Jaringan tersebut bisa menumbuhkan pertumbuhan lateral maupun menambah diameter bagian dari tumbuhan. Kambium bisa didapatkan terhadap tumbuhan dikotil serta gimnospermae. Contoh lainnya yaitu akambium gabus yang ada di akar serta batang tumbuhan yang berkayu maupun bagian tumbuhan mengenal luka. Pertumbuhan sekunder dikarenakan aktivitas meristem. Sekunder meliputi kambium, gabus atau kolagen. Pertumbuhan kolagen hasilkan jaringan gabus. Jaringan gabus memiliki peran sebagai suatu pelindung, adalah menggantikan fungsi epidermis mati serta terkelupas, adalah bagian dari jaringan sekunder disebut dengan peridim.
periderm. Kambium facies memiliki peran bentuk xilem sekunder pada arah dalam serta membentuk floem. Sekunder pada arah luar bahkan hasilkan sel-sel hidup berderet berdasarkan arah jari-jari. Bagian dari xilem pada bagian floem disebut dengan jari-jari empelur. Bagian xilem til daripada bagian floem dikarenakan kegiatan kambium pada arah dalam lebih besar dibandingkan aktivitas pada arah keluar. Kambium interfasis adalah kambium membentuk jari empelur pertumbuhan terminal terjadi di ujung akar serta ujung batang tumbuhan biji aktif tumbuh ada 3. Daerah atau zona pertumbuhan serta perkembangan. Daerah pembelahan atau daerah meristematik adalah daerah terujung serta merupakan suatu tempat terbentuknya sel baru. Sel-sel pada daerah tersebut memiliki inti sel relatif besar aktif membelah diri serta berdinding tipis. Daerah pemanjangan adalah daerah hasil pembelahan sel meristem. Sel-sel hasil pembelahannya akan bertambah besar dengan memiliki ukuran lumayan hingga menjadi bagian dari perpanjangan ukuran selnya terus bertambah puluh kali daripada sel-sel meristematik. Daerah diferensiasi adalah daerah terletak pada bawah daerah pemanjangan. Sel-sel pada daerah tersebut pada umumnya memiliki dinding mendebal serta beberapa di antara alami diferensiasi menjadi konteks epidermis serta empelur. Sel lainnya berdiferensiasi menjadi suatu jaringan parenkim, jaringan pengangkut serta jaringan penunjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.